Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi statistika ya, materi SMA MA kelas 12. Nah, di sini nantinya saya akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasan ya, dan termasuk nanti soal-soal HOTS ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Rata-rata atau rataan ini dilambangkan dengan X bergaris di atas ya, atau dibaca dengan X bar. Nah, rumus rataan sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi sekali lagi, rumus rata-rata atau rataan atau X bar ini sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data, atau secara matematis ditulis sigma xi dibagi n. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Baik, kita mulai dengan contoh pertama. Tentukan rataan dari data 6, 8, 5, 7, 6, 10, 3, dan 11. Nah, bagaimana untuk menentukan rataannya? Sesuai dengan rumus di atas tadi, rataan sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, oleh karena itu langsung saja kita jumlahkan data-data yang ada pada soal ya. 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 11 dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau kita hitung banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah, sehingga n-nya sama dengan 8. Nah, maka kita tulis pembaginya adalah 8. Nah, selanjutnya setelah kita buat penjumlahannya, maka langsung saja kita jumlahkan di bagian pembilangnya ya. 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 3 tambah 11, itu hasilnya adalah 56. Nah, 56 dibagi 8, nah maka didapat rata-ratanya adalah 7. Jadi rata-rata dari 6, 8, 5, 7, 6, 10, 3, dan 11, maka rata-ratanya adalah 7. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu contoh 2. Tentukan rataan dari data pada tabel berikut. Nah, di sini nilainya sudah dibuat dalam bentuk tabel. Ada nilai dan frekuensi. Nilai 4 ada 1, nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 8, nilai 7 ada 8, nilai 8 ada 3, nilai 9 ada 2, nilai 10 ada 1 siswa ya. Frekuensi berarti jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, berarti untuk mencari rata-ratanya, maka kita harus menjumlahkan semua data atau semua nilai yang ada. Nah, maka kita tulis nilai yang pertama, nilai 4 ada 1, berarti 4 dikali 1. Selanjutnya nilai 5 ada 2. Nah, maka 5 dikali 2. Kemudian lanjutkan lagi, nilai 6 ada 8, maka 6 dikali 8. Ditambah lagi nilai 7 ada 8, jadi 7 kali 8. Selanjutnya ditambah dengan 8 kali 3, selanjutnya ditambah 9 kali 2, dan terakhir ditambah 10 kali 1 dibagi dengan jumlah
frekuensi atau banyaknya data di sini sama dengan jumlah frekuensi. Nah, kita tinggal jumlahkan saja angka-angka yang ada di baris frekuensi ini. Jadi ada 1 ditambah 2 tambah 8 tambah 8 tambah 3 tambah 2 dan tambah 1. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kalau kita hitung 4 kali 1 4, 5 kali 2 10, 6 kali 8 48, 7 kali 8 56, 8 kali 3 24, 9 kali 2 18, 10 kali 1 10. Kemudian di bagian frekuensinya tadi kalau kita jumlahkan, maka 1 tambah 2 tambah 8 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 25. Selanjutnya kita jumlahkan di bagian pembilangnya. 4 tambah 10 tambah 48 tambah 56 tambah 24 tambah 18 tambah 10 itu hasilnya adalah 170. Sehingga rata-ratanya adalah 170 dibagi 25, hasilnya adalah 6,8. Nah, itulah rata-ratanya. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk contoh yang kedua? Baik, kita lanjut lagi contoh yang terakhir atau contoh ketiga. Ini berkaitan dengan soal hoax. Untuk memberi sumbangan kepada korban bencana alam, suatu kelas dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok 1, 2, dan 3. Jumlah anggota masing-masing kelompok terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah Rp10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah Rp11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok adalah Rp9.400, maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah titik-titik. Nah, berapa rata-rata sumbangan kelompok 3? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita kembali ke konsep atau rumus rata-rata. Jadi, rumus rata-rata adalah jumlah nilai, atau kalau di sini berarti jumlah sumbangan dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, kalau kita tulis, bisa kita tulis diketahui, misalkan N adalah jumlah anggota masing-masing kelompok. Di kelompok 1 N1 ada 10 orang, 10 siswa. Kelompok 2 N2, kelompok 2 N2 sama dengan 12 siswa dari sini. Dan kelompok 3 N3 sama dengan 18 siswa. Kemudian unsur yang lain yang sudah diketahui adalah jumlah rata-rata sumbangan per kelompok. Kelompok 1 10.000, kelompok 2 11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok atau kita simbolkan dengan X bar G, kita lambangkan dengan X bar G, itu sama dengan 9.400. G berarti gabungan, ya, bisa disingkat dengan gabungan. Jadi rata-rata gabungannya adalah 9.400. Nah, kembali ke konsep rumus rata-rata, sehingga rata-rata gabungan dapat ditentukan dengan menjumlahkan seluruh sumbangan yang ada pada setiap kelompok, lalu dibagi banyak siswa seluruhnya. Nah, jadi rata-rata gabungan X bar G sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3.
sehingga tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada tadi. Jadi N1 kali X bar 1. Masukkan N1 nya 10, X bar 1 nya 10.000. Jadi 10 dikali 10.000 ditambah N2 kali X bar 2, N2 12, X bar 2 11.000, sehingga 12 dikali 11.000 ditambah N3 kali X bar 3, N3 nya 18, X bar 3 belum ada ya, dan ini yang akan kita cari. Dibagi N1 tambah N2 tambah N3, 10 tambah 12 tambah 18 dari sini. Nah, kemudian kita kalikan 10 kali 10.000 100.000 rupiah, 12 dikali 11.000 132.000, 18 kali X bar 3 ini sama dengan 18 X bar 3. Kemudian di bagian penyebut kita jumlahkan 10 ditambah 12 tambah 18 menjadi 40. Yang bagian kiri, ruas kiri tetap 9.400. Kemudian selanjutnya kita kalikan silang ya kan. Jadi 9.400 dikali 40 sama dengan yang 100.000 kita jumlahkan dengan 132.000 menjadi 232.000 ditambah 18 X bar 3. Nah, ini masih belum ditemukan. Nah, kemudian 18 X bar 3 sama dengan 9.400 kali 40 itu hasilnya adalah 376.000 dikurang 232.000. Nah, sehingga rata-rata untuk sumbangan kelompok 3 adalah 144.000 dibagi 18 dan hasilnya adalah 8.000. Jadi rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah 8.000 rupiah. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.